Jadi dengan sebab wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini, banyak kebohongan-kebohongan mereka itu terbongkar, ya. Banyak kebusukan-kebusukan salaf Wahabi terbongkar. Ternyata selama ini patokan mereka itu ustadznya, bukan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini kami akan membahas dua hal, yang mana dua hal ini pernah dilarang oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas almarhum. Namun dua hal ini setelah wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, dua hal ini malah dikerjakan oleh murid-murid beliau dan pengikut-pengikut beliau. Dua hal itu apa? Yang pertama adalah membuat puji-pujian yang bersifat gulu, ya, membuat puji-pujian atau syair-syair yang bersifat gulu. Jadi setelah wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, ada salah seorang murid beliau yang sekarang itu kuliah di Universitas di Madinah Al-Munawwarah yang bernama Abdullah Suratman. Jadi Abdullah Suratman ini adalah salah seorang murid dari Ustadz Yazid, yang mana sekarang itu dia kuliah di Universitas di Madinah sana. Nah, setelah wafatnya Ustadz Yazid, Abdullah Suratman ini membuat syair puji-pujian kepada gurunya, yaitu Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, yang mana syair ini tujuannya adalah untuk memuji-muji Ustadz Yazid itu sendiri. Nah, kita dengarkan dulu syair dari Abdullah Suratman, salah seorang murid dari Syekh atau Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Lakal hamdu rabbil azizil hamid, wa salli ala khairi ruslil abid. Tufiya khairu syuyukhi Yazid, wa ustaduna khairu man nastafid, wa ustaduna khairu man nastafid. Tufiya rahmatu rabbi alaihi, imamun jalilun wa da'in rashid, ila nahji khairil qurunil hisani, bi ikhlasi qalbin wa azmin syadid, bi ikhlasi qalbin wa azmin syadid. Wa tabkil uyunu li fiqdanihi, ka fiqdani udwin wa syauqil ba'id, كدمع الصغير لذات الحنان، كفقد البخيل لماس فريد، كفقد البخيل لماس فريد. Nah, itulah tadi teman-teman ya, syair dari salah seorang murid Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Jadi kurang lebih artinya begini teman-teman. Lakal hamdu rabbil azizil hamid. Kepadamu ya Allah Tuhanku segala pujian, Al-Aziz Al-Hamid, Tuhan yang maha perkasa, yang maha terpuji. Wa salli ala khairi rusdil abid, dan salawat ke atas sebaik-baiknya Rasul Al-Abid, yang menghamba. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu selalu membid'ahkan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, lafaz salawat ini, wa salli ala khairi rusdil abid, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Sedangkan mereka selalu membid'ahkan salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, ini namanya nampol muka sendiri nih. Kita lanjut. Tufiya khairu syuyukhi Yazid, telah wafat sebaik-baiknya guru yaitu Ustadz Yazid. Wa ustaduna khairu man nastafid, dan ustadz kami sebaik-baiknya orang yang kami ambil manfaat darinya. Tufiya rahmatu rabbi alaih, telah wafat guru kami, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersamanya. Imamun jalil wa da'in rasyid, seorang imam yang jalil dan da'iyan rasyid, yaitu da'i yang cerdas. Nah, itu saja teman-teman ya. Ya, seterusnya nanti cari artinya sendiri. Intinya ini syair yang bersifat gulu untuk memuji-muji almarhum Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Nah, teman-teman semua, perbuatan seperti ini menurut Ustadz Yazid almarhum adalah perbuatan yang bid'ah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat.
Sebagaimana dalam salah satu video, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas membid'ahkan salawat Badar dan salawat Nariyah, yang mana salat Badar dan salat Nariyah ini adalah untuk memuji-muji Rasulullah SAW. Nah, kita dengarkan dulu videonya teman-teman. Kalau seandainya bacaan salawat Nariyah atau Badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Nabi sudah ajarkan, tapi nggak ada satupun riwayat. Dan para ulama Ahlussunnah pun tidak menyebutkan tentang itu. Bahkan justru ulama Ahlussunnah menjelaskan, ulama Ahluhadits menjelaskan bahwa riwayat-riwayat itu yang dibawakan oleh mereka semua riwayat yang maudhu', yang palsu riwayatnya. Sedangkan dalam kaidah ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah, nggak bisa diamalkan, apalagi hadisnya palsu, nggak boleh. Kewajiban kita mengikuti dalil. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, itu hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Nabi bersabda sallallahu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang enggak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu yang enggak ada contoh dari kami, tertolak. Sekarang dia ingin mendapatkan pahala, dapat ganjaran dengan salawat itu, salawat Nariyah ini. Enggak ada contoh dari Nabi, bukan dapat pahala, tapi yang ada apa? Dengan dasar hadisnya apa? Tertolak. Ini Nabi yang bersabda SAW, bukan perkataan saya. Tertolak amal itu ketika dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Yang sahih ada, tinggal kita ikut. Kan sudah kita bahas itu. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi kecintaan kita wajib kita ittiba kepada beliau. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian, Allah Maha Pengampun penyayang. Ikuti Rasulullah. Ada nggak Rasulullah mengadakan salawat Nariyah atau Badar? Ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kita lakukan. Karena agama sudah sempurna. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Jangan kita membuat-buat yang baru agama ini. Sudah sempurna agama ini. Nah, jelas tadi teman-teman ya. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas membid'ahkan salawat Badar dan salawat Nariyah, yang mana tujuan daripada salawat Nariyah dan salat Badar isinya ini adalah memuji-muji Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW memiliki banyak keistimewaan dan banyak kesempurnaan-kesempurnaan. Maka beberapa ulama membuat syair-syair yang bertujuan untuk memuji-muji Rasulullah SAW. Nah, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu membid'ahkannya, ya, dilarang. Padahal ini Rasulullah SAW. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada para salafi wahabi, mulia mana Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas dengan Rasulullah SAW? Kenapa kalian membid'ahkan salawat Badar, salawat Nariyah yang mana isinya ini adalah pujian kepada Rasulullah, sedangkan kalian membolehkan syair-syair untuk memuji Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas? Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Mulia mana Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas almarhum dengan Rasulullah SAW? Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ketika Ustadz Yazid Abdul Qadir wafat, kemudian dibawa ke pemakaman. Setelah selesai rangkaian pemakaman, setelah Ustadz Yazid dimakamkan, maka orang-orang salafi wahabi ini berkumpul sholat berjamaah, sholat jenazah berjamaah di kuburan beliau, ya, di sisi kuburan beliau. Dan setelah mereka sholat, mereka berdoa bersama-sama. Mereka doa bersama-sama di sisi kuburan Ustadz Yazid. Nah, ini juga adalah satu hal yang sebenarnya sangat dilarang oleh salafi wahabi, khususnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Kenapa? Karena ini dianggap ibadah, ya. Ini dianggap ritual ibadah. Jadi menurut salafi wahabi, beribadah di sisi kuburan itu nggak boleh. Beribadah seperti sholat, doa, itu nggak boleh. Karena ini beribadah. Beribadah itu nggak boleh di kuburan. Nggak boleh. Ini menurut salafi wahabi. Nah, sedangkan kita lihat di video-video, di foto-foto, itu mereka sholat di sana, berdoa di sana, di sisi kuburan Ustadz Yazid. Nah, selama ini mereka selalu membid'ahkan. Mereka selalu mengharamkan orang-orang yang datang ke kuburan wali, orang-orang datang ke kuburan orang-orang soleh, berdoa di sana. Mereka haramkan. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai perbuatan bid'ah dan itu adalah ibadah. Ibadah di kuburan nggak boleh dan itu dianggap syirik oleh mereka. Sedangkan kalau mereka melakukannya, mereka boleh, ya, mereka boleh.
Nah, kita dengarkan dulu video dari Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang mana beliau sendiri melarang berdoa di sisi kuburan karena itu dianggap ibadah. Nah, Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh atau orang tuanya, nggak boleh. Nah, jelas teman-teman, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu melarang berdoa di sisi kuburan, baik itu orang tua maupun orang soleh. Kenapa? Karena ini dianggap adalah ibadah. Ibadah di sisi kuburan menurut Ustadz Yazid atau Wahabi Salafi itu nggak boleh. Nah, ini orang-orang Salafi Wahabi rame-rame bareng-bareng doa di sana, kemudian melakukan ibadah di sana. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya dilarang keras oleh Ustadz Yazid, tapi oleh Salafi Wahabi, oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya itu dilakukan. Ya, itu dilakukan. Dan setelah beredarnya video ini, kemudian Salafi Wahabi diserang lewat video-video mereka ini, maka beberapa ustadz mereka pun mengeluarkan dalil-dalil fatwa-fatwa tentang bolehnya berdoa di sisi kuburan atau sholat di sisi kuburan. Nah, sebenarnya teman-teman, dalil-dalil mereka itu kami terima, ya, kami terima karena dalil itu juga kita pakai. Kami juga pakai dalil itu. Cuman selama ini kalian sembunyikan di mana dalil itu? Kenapa kalian baru menampakkan dalilnya ketika kalian berbuat seperti itu? Ketika kami ziarah kubur dulu, kalian bid'ah-bid'ahkan, kalian syirik-syirikan. Namun ketika kalian berdoa di kuburan, sholat di kuburan, baru kalian nampakkan, baru kalian perlihatkan dalilnya, baru kalian sebutkan dalilnya. Selama ini dalil itu di mana? Kalian sembunyikan di mana? Kenapa kalian baru keluarkan dalilnya ketika kalian berbuat hal yang sama? Ini kan namanya PA namanya. Jadi sebenarnya teman-teman, Salafi Wahabi ini patokannya itu bukan kepada Rasulullah, ya, bukan kepada Nabi. Bukan apa yang tidak dikerjakan Nabi mereka tidak lakukan, bukan. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh ustadz mereka, mereka juga tidak kerjakan. Cuman kalau ustadz mereka mengerjakan, mereka juga kerjakan. Jadi patokannya itu bukan kepada Nabi, tapi kepada ustadz-ustadz mereka. Dulu mereka mengharamkan doa di kuburan, mengharamkan beribadah di kuburan. Kenapa? Karena tidak ada ustadz-ustadz mereka melakukannya. Namun ketika ada ustadz mereka melakukannya, barulah mereka membolehkannya. Mereka mengeluarkan dalilnya, mereka menampakkan dalilnya. Selama ini kalian sembunyikan di mana dalil itu, wahai Salafi Wahabi? Sembunyikan di mana? Jadi dengan sebab wafatnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini, banyak kebohongan-kebohongan mereka itu terbongkar, ya. Banyak kebusukan-kebusukan Salafi Wahabi terbongkar. Ternyata selama ini patokan mereka itu ustadznya, bukan Rasulullah. Tapi mau diapakan lagi? Mereka kan Salafi Wahabi yang selalu paling merasa benar, paling merasa tahu dalil, paling merasa sunnah. Yang lainnya itu dianggap ahli bid'ah semua. Perbuatan mereka pokoknya dianggap sunnah semua, sedangkan perbuatan di luar kalangan mereka dianggap bid'ah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.